Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herdiansyah Rangga Prasetyo, absen 17 dari kelas 10 RPLB. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi berpikir komputasi. Berpikir komputasi adalah pendekatan untuk memecahkan masalah dengan cara yang dapat diterjemahkan ke dalam algoritma atau proses yang dapat dijalankan oleh komputer. Yang pertama, ada definisi berpikir komputasi. Berpikir komputasi adalah proses mental yang melibatkan penyederhanaan dan representasi masalah dengan cara memungkinkan kita untuk merancang algoritma dan solusi berbasis komputer. Ini termasuk kemampuan untuk memahami masalah dalam istilah yang dapat diproses secara komputasional. Yang kedua, ada komponen utama berpikir komputasi, yaitu yang pertama, decomposition atau pemisahan masalah. Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Yang kedua, ada pattern recognition, yaitu pengenalan pola. Mengidentifikasi pola, kesamaan, dan perbedaan dalam data atau masalah. Yang ketiga, ada abstraction atau abstraksi, yaitu menyederhanakan masalah dengan mengabaikan detail yang tidak relevan dan fokus pada aspek yang penting. Yang keempat, ada algorithm design atau perancangan algoritma, yaitu merancang langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan. Yang ketiga, ada contoh penerapan berpikir komputasi. Mulai dari pemisahan masalah. Dalam pemrograman, jika Anda ingin membuat aplikasi pengelola inventaris, Anda ingin memecah masalah menjadi komponen seperti manajemen stok, pembelian, dan pelaporan. Lalu ada pengenalan pola. Pengenalan pola yaitu dalam analisis data, mengenali pola dalam data pelanggan untuk mengidentifikasi tren atau preferensi. Lalu abstraksi, yaitu menggunakan struktur data seperti array atau daftar tanpa memikirkan bagaimana data disimpan secara fisik di memori. Lalu selanjutnya ada perancangan algoritma, yaitu menulis algoritma untuk mencari data dalam database atau untuk mengurutkan daftar nama. Lalu 4. Manfaat berpikir komputasi. Manfaat berkomputasi ada 3, yaitu memudahkan pemecahan masalah kompleks dengan pendekatan yang sistematis. Lalu ada membantu dalam pengembangan keterampilan pemrograman dan algoritma. Lalu meningkatkan kemampuan analisis dan logika. Lalu selanjutnya ada alat dan teknik. Yang pertama alatnya yaitu flowchart. Flowchart adalah diagram yang menunjukkan langkah-langkah proses secara visual. Lalu yang kedua ada pseudocode, yaitu penulisan algoritma dengan menggunakan bahasa alami yang terstruktur. Yang ketiga ada diagram alir, yaitu diagram yang menggambarkan alur proses atau algoritma secara rinci. Berpikir komputasi bukan hanya penting untuk pemrograman atau ilmu komputer, tetapi juga bermanfaat dalam berbagai bidang yang memerlukan pemecahan masalah dan analisis sistematis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.